Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan untuk semua zodiak dan berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini. Minimalnya 2 bulan ya. Kalau 2 bulan gak kejadian artinya ini tidak resonate. Tapi jika ini sudah kejadian dan energinya masih kamu rasakan ketika kamu menonton video ini, maka ini resonate. Oke? Minimal kamu tonton 3 zodiak atau 3 bacaan kartu tarot saya, yaitu Moon, Rising, dan Sun-nya kamu. Tapi kalau kamu sudah ngerasa energi kamu lebih kuat di mana, misalnya lebih kuat di Sun atau di Moon atau di Rising, simak video ini dari awal sampai akhir, oke? Tema energi yang akan saya tarik adalah bagaimana masa depan hubungan kamu dengan dia, oke? Dan energi yang saya bacakan ini ada energi perasaan, ada energi pikiran dan alam bawah sadar. Ini bisa saja bukan energi dia tapi energi kamu, yaitu vice versa atau terbolak-balik atau interchangeable. Karena ini bacaan adalah general reading. Oke? Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar ke depan kamu mendapatkan informasi ketika zodiak kamu saya post di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di membership. Bagi teman-teman yang belum join membership, silahkan join membership. Kamu cek playlist membership. Ada banyak banget video yang sudah tayang di membership, tapi belum tayang di publik. Jadi jika kamu join membership, pastinya kamu bisa tonton semua itu video-video yang sudah tayang di membership. Oke? Untuk Sagittarius, yang dealing dengan zodiak apa saja, atau kamu zodiak apa saja dealing dengan Sagittarius ya. Di sini ada 2 tumpuk kartu. Jika kamu terkait dengan 2 orang dan kamu ingin mengetahui bagaimana masa depan hubungan kamu dengan orang-orang tersebut, maka tempatkan energi mereka melalui intuisi kamu dengan melihat 2 tumpuk kartu ini. Orang pertama bisa kamu tempatkan di tumpukan kartu ini energinya ya, dengan kristal berwarna putih. Dan orang kedua ini, tapi bisa saja sebaliknya, dan ini harus sesuai dengan intuisi dan pilihan kamu, bukan pilihan saya ya. Jika kamu butuh waktu, silakan pause video ini. Dan jika kamu hanya ingin mengetahui hubungan kamu dengan 1 orang, atau memang kamu saat ini terkait hanya dengan 1 orang, maka pilih 1 saja. Ingat 1 saja. Dan hindari membaca komentar teman-teman yang lain sebelum kamu memilih ya. Karena itu nantinya bisa mempengaruhi pilihan kamu. Setelah kamu tonton video ini sampai dengan selesai, baru silahkan kamu like, komen yang positif, berikan energi positif untuk teman-teman yang lain dan juga untuk channel ini. Oke, Sagittarius, saya akan mulai dari batu yang berwarna putih ya. Kristal berwarna putih untuk teman-teman yang memilih bagaimana masa depan hubungan kamu dengan dia. Kita lihat. Sagittarius. Oke, ada The Chariot, kemudian ada Two of Swords, ada Ten of Swords, kemudian ada Death. Ya. Dan kemudian ada Four of Wands. Sebentar. Oke. Ada Five of Swords, ada Five of Wands, ada Ten of Cups, dan The Fool. Di bottom of the deck-nya ada Knight of Cups. Oke, hubungan udah berakhir. Sudah lama ini. Minimalnya 6 bulan ini sudah di end hubungannya. Death ya.
salah satu, bisa kamu ataupun dia. Di sini yang memilih untuk transformasi, memilih untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Dan salah satunya ketika kamu ingin melakukan perubahan besar dalam kehidupan kamu, maka kamu di sini harus melepaskan dia. Atau sebaliknya ya, karena ini energi vice versa, interchangeable atau terbolak-balik. Dan saya lihat memang ada aspekting lain juga yang menekan diri kamu agar kamu melepaskan hubungan dari dia. Aspekting lain itu misalnya ketika kamu memang benar-benar merasa terpuruk dan dia nggak ada di samping kamu, atau ketika kamu benar-benar ngerasa kacau balau dari sisi ini titik terendah kamu hadapi. Jadi kemarin itu, tahun kemarin ya, kamu menghadapi situasi yang amburadul. Mungkin karir kamu juga terancam, bisnis kamu juga di sini hampir gulung tikar atau bahkan sudah ada yang gulung tikar ya. Ada yang pendidikannya terputus dan masalah dengan sosial, keluarga, macam-macam. Kamu berada di titik terendah dan dia sepertinya tidak ada kontribusinya di dalam kehidupan kamu. Oke, saya lihat dia di sini juga menghadapi masalah yang sama di dalam kehidupannya. Ketika masalah kalian sama-sama, jadi kamu juga tidak bisa mengharapkan perhatian dia juga seperti itu. Fokus aja pada masalah masing-masing saya lihat. Tapi dengan Knight of Cups sebenarnya antara kamu dengan dia berharap. Kamu berharap dia datang, dia berharap kamu datang. Ya. Dan inti hubungan kalian berdua di sini ada the Fool. Kamu dan dia sudah memulai awal baru. Dia sudah realisasi rencana-rencana hidupnya dan kamu juga. Sudah ada restart. Titik balik di kehidupan kamu dan dia juga sudah mengalami titik balik ya. Oke, ini the Chariot dan Death ya. Hubungan yang bermasalah di masa sebelumnya, bisa saja ini karmic relationship atau memang toxic relationship ya. Dan saya lihat di sini salah satunya kembali ke pasangannya. Jadi kemarin itu mungkin ini ada third party ya, atau memang kamu berada di antara dua pilihan, antara dia atau ada pilihan yang lain. Atau sebaliknya. Dan di sini ada yang kembali ke hubungannya dengan meninggalkan kamu, atau kamu yang kembali ke hubungan kamu dengan meninggalkan dan melepaskan dia di sini. Oke. Nah, saya lihat ada Two of Swords juga. Jika kamu berada pada situasi Two of Swords, the Chariot dan Ten of Swords ya, ada situasi yang akan kamu lalui di masa depan ya. Sulitnya kamu seperti tidak memberikan keadilan untuk diri kamu. Ketika kamu memilih melepaskan dia, ternyata kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ketika kamu berpikir melepaskan dia ini akan mengurangi beban kehidupan kamu dan tanggung jawab kamu, ternyata masuk beban lain yang lebih parah dan membuat kamu di sini merasa terpuruk dan tidak berdaya. Atau dia yang seperti ini. Ketika dia melepaskan kamu, dia pikir dia bisa kembali cuci tangan gitu ya. Setelah apa yang dia lalui bersama kamu, dia kembali dan ngerasa baik-baik saja gitu ya. Dia pikir semudah itu, tetapi ternyata ada masalah-masalah lain. Tapi ini adalah trigger juga untuk kehidupan dia agar dia lebih sadar bahwa tidak semudah itu dia cuci tangan dari hubungan ini. Ada titik di mana dia akan jatuh lagi di sini dan terpuruk dan mengharapkan bantuan. Saya lihat di sini ya, ada Five of Swords, Five of Wands dan Ten of Cups. Kedepannya hubungan ini tidak bisa mendapatkan kejujurannya. Hubungan ini penuh tantangan dan penuh masalah kalau diteruskan. Five of Wands ya, ada pihak-pihak eksternal yang tidak suka kalian bersama. Oke. Jadi kalau ini twin flame, pastinya dark worker tidak menyukai kalian bersatu. Oke. Pasti dia akan muncul sebagai seseorang yang akan mengacau balau kau. Dan jika kamu dan dia bukan twin flame, maka di sini ada situasi yang menjadi rentangan yang berada di diri kamu atau di diri dia, di salah satunya. Oke. Kedepannya ada Ten of Cups. Ada peluang untuk kamu dan dia ngumpul bersama lagi, bahkan dalam pernikahan, bahkan juga keluarga di sini bisa bersatu.
Tapi saya rasakan di sini ada pengkhianatan yang terjadi. Jadi ketika kamu terpuruk, dia datang memberikan bantuan, tetapi ternyata tidak bantuan yang tulus. Ini seperti bantuan yang ternyata dia melihat ketika kamu dalam masa terpuruk, ada manfaat yang bisa dia ambil. Nah, jadi kamu kayak ngerasa ditikam dari belakang. Kamu kayak ngerasa menerima bantuan, tetapi itu harus kamu bayar. Jadi ini situasinya yang membuat seakan-akan kamu di sini terbelenggu dengan hutang budi, ya. So, untuk kamu yang terkait dengan hubungan ini, kedepannya ada harapan untuk bersama, bersatu, tetapi memang konflik eksternal di sini ada. Pihak-pihak yang tidak menginginkan kalian bersama pasti akan muncul sebagai kontra, ya, dan akan mencoba meneror kalian berdua di sini ke depannya. Oke, jadi sebenarnya ada situasi yang memang tidak perlu kalian paksakan, karena masing-masing kalian di sini sudah memulai fase kehidupan yang baru. Kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kamu atau kehidupan dia, saya pikir ini tidak ada kaitannya dalam relationship ini, tapi ini adalah karma masing-masing yang harus diselesaikan. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya hidupnya malang nih sekarang karena saya punya dosa sama si A, si B, si C. Oke, jika kamu menyadari itu maka perbaikilah ke depannya agar kamu tidak melakukan hal yang sama. Tetapi yang utama adalah karma kaitannya dengan diri sendiri. Mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang dan kamu membuat hal yang buruk kepada dia. Tapi apakah kamu tahu bahwa perbuatan buruk kamu itu memang penanaman karma buruk untuk kedepannya, atau memang kamu sebagai mediator alam semesta menyampaikan karma buruk ke dia? Oke, saya mengajak teman-teman untuk berpikir paralel di sini. Agar teman-teman tidak hanya berpikir bahwa teman-teman itu yang salah, yang jeleknya, yang buruknya. Tapi kamu juga harus bisa melihat bahwa ada satu sisi rahasia alam semesta ini yang kamu tidak ketahui. Ketika kamu membawa misi kepada seseorang. Oke? Jadi ini saya rasakan adalah bentuk dari kesadaran diri, ya. Kamu lihat aja di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu dalam masa terpuruk, ini orang ada gak membantu kamu? Yang benar-benar kamu membutuhkan dia, ya. Dan apakah dia memberikan kamu bantuan tanpa membuat kamu merasa hutang budi? Tanpa merasa kamu itu berjasa atau berhutang nyawa kepada dia? Jika tidak, maka dialah orang yang tulus. Tapi kalau dia di sini ngerasa, oh saya udah bantu kamu, kamu hutang budi sama saya. Saya nih teman terbaik kamu. Saya nih pokoknya yang bisa kamu percaya. Sekecil apapun dia menanamkan kesan itu ke kamu, maka dipastikan tidak ada ketulusan. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini, ya, Sagittarius. Untuk kedepannya sudah saya katakan tadi, ya, peluang bersama ada, tapi akan banyak di sini yang merintangi, seperti gunung yang menghalang di hadapan kalian berdua. Kembali kepada diri masing-masing, apakah sudah kuat, sudah penuh energi untuk menghadapi itu, karena masalah ini harus dihadapi bersama-sama, gak bisa seorang diri. Oke, lihat juga dia, apakah dia di sini bisa menjadi rekan kamu di dalam kehidupan, atau dia meninggalkan kamu lagi ketika kamu di sini merasa terpuruk. Atau sebaliknya, ya, bisa saja kamu di sini meninggalkan dia ketika dia masa terpuruk. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut untuk batu kristal berwarna hitam. Oke, kita lihat, ya. Untuk teman-teman yang memilih batu kristal berwarna hitam, jangan lupa di like, comment, share, ya teman-teman. Share ke teman-teman kamu bahwa kamu sering mampir di channel ini agar semuanya bisa belajar, ya. Untuk teman-teman yang memilih batu kristal berwarna hitam, kita lihat bagaimana masa depan hubungan kamu dan dia. Here we go, Sagittarius. Ada Age of Wands, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands, King of Swords,
Seven of Swords, Seven of Cups, Queen of Wands, Four of Swords, Knight of Wands. Saya nggak baca kartu terbalik. Three of Wands. Di bottom of the deck-nya ada King of Wands. Energi divine maskulin dalam hubungan ini cukup dominan ya. Dan saya lihat masalahnya adalah divine maskulin yang tidak aktif. Dia sangat pasif, tidak ada perjuangan, tidak ada actionnya, nggak berani ataukah takut atau bagaimana. Di sini hanya memantau, stalking terus, terlalu lama, terlalu banyak pertimbangan dan lambat dalam bertindak. Oke. Inti hubungan kalian berdua di sini Three of Wands. Tentu saja di sini divine maskulin terlalu lambat dalam bertindak, dan di sini Three of Wands penantian, menunggu. Sebenarnya hubungan ini bisa maju, bisa goals sejak lama, tapi di sini salah satunya terlalu lama menunggu. Dalam memulai komunikasi juga ya nggak mungkin juga kan, kalau misalnya ini divine maskulin berada dalam fisik laki-laki, maka nggak mungkin juga ini perempuan yang lebih dulu menghubungi kan. Jadi memang harus ada action dari laki-laki, harus ada inisiatif ya dari maskulin di dalam hubungan ini. Oke. Kemudian saya lihat Eight of Wands, Six of Wands, dan King of Swords. Ini energi maskulinnya King of Swords, femininnya di Queen of Wands ya. Mana energi kamu? Karena energi ini vice versa, terbolak-balik atau interchangeable ya. Saya lihat di sini ada divine maskulin mencoba mengirim kabar, informasi atau pesan, tapi sepertinya tidak dijawab. Jadi komunikasi terakhir divine maskulin ini ada kirim message, tapi divine feminin mengabaikan. Dengan Seven of Swords, ya kayaknya males aja melanjutkan komunikasi. Atau ini adalah salah satu strategi dari divine feminin ya. Dengan diamnya divine feminin menanggapi komunikasi yang pertama disampaikan oleh divine maskulin, divine feminin merasa bahwa dia bisa seperti ini. Kalau saya lihat terlalu banyak angan-angan divine feminin di dalam hubungan ini, dan saya lihat divine feminin di dalam hubungan ini punya banyak pilihan. Apakah menolak divine maskulin atau ada pilihan yang lain di sini? Okay. Dan divine feminine juga banyak inginnya, banyak tuntutan terhadap divine maskulin, banyak harapan juga. Jadi kalau kata tuntutan mungkin sedikit lebih nggak enak ya. Bagaimana kalau saya rubah dengan harapan? Okay. Jadi banyak harapan divine feminine ini terhadap divine maskulin, yang sepertinya ragu di sini. Divine feminine ragu apakah divine maskulin ini komunikasi memang untuk mewujudkan harapannya, atau di sini hanya omdo doang. Ya, omong kosong doang. Nah, saya lihat ada Six of Wands. Divine maskulin merasa bangga dan merasa saat ini dia populer, saat ini dia ngerasa cukup prioritas ya di hadapan publik atau status sosialnya, sehingga dia di sini juga kayak menghadapi banyak pilihan ya. Jadi dia juga tidak ingin bertindak, dia pengennya divine feminine yang aktif, dan dia di sini tidak aktif atau proaktif ya. Nah, kedepannya saya lihat divine feminine yang akan pasif ya dengan energi Queen of Wands. Oke. Jadi di sini ada sikap ketika yang satunya menyapa, yang satu diem, males. Ketika yang satunya menyapa, yang satunya diem. Jadi nggak pernah bertemu dalam satu chemistry di sini. Kehilangan chemistry, dan ini sudah sejak lama kehilangan chemistry ini karena energi kamu dan dia sudah bercampur. Kamu sudah ketemu dengan yang lain, sudah menjalani dengan yang lain, sudah mencoba hubungan dengan yang lain, dan dia juga seperti itu, sudah mencoba untuk menjalin hubungan dengan yang lain. Jadi energi kamu dan energi dia masing-masing, kalian sudah mulai cleansing energi orang yang kamu pikirkan ini, dan dia juga seperti itu. Jadi chemistry-nya sudah gak dapet, intuisinya sudah tidak sama lagi. Dulu mungkin ya intuisi kamu dan dia sama, seperti kamu feel kalau dia akan datang dan benar gitu ya, tanpa message, tanpa pesan. Dan sekarang udah seringnya gak tepat nih, karena udah gak satu vibrasi lagi kamu dengan dia. Oke.
Jadi apapun yang kamu pikirkan, yang kamu angan-angankan terhadap divine masculine ini tidak akan terjadi, ya. Khususnya untuk divine feminine saya katakan ini karena kamu udah gak satu chemistry lagi dengan dia. Dia udah gak bisa lagi membaca gerakan kamu. Okay? Dia gak bisa lagi mengerti kamu. Jadi kalau kamu ngerasa, kok dia gak ngerti sih? Saya buat ini harusnya dia ngerti dong kalau saya itu maunya dia komunikatif. Enggak, dia gak bisa rasakan itu lagi. Dia udah kehilangan energi vibrasinya dengan kamu. Okay? Dan di sini ada Four of Swords ya. Kedepannya hubungan ini saya lihat ada kemungkinan untuk relationship lagi. Tapi tidak ada pernikahan. Ya, di sini hanya relationship. Dia akan datang kembali. Atau kamu akan datang kembali ke dia. Tapi memang membawa ketidakpastian, masih terombang-ambing dalam perasaan. Dan juga ada Four of Swords ya. Untuk ketenangan pikiran, untuk kedamaian hati. Saya lihat di sini salah satu akan mencoba berkomunikasi. Mungkin ini menyampaikan I am sorry. Atau menyampaikan komunikasi, kabar atau undangan barangkali ya. Menyampaikan kabar yang positif ya. Jadi Sagittarius, kemungkinan kamu akan menerima pesan ataupun kabar dari seseorang yang kamu pikirkan ini yang terkait dengan ini apabila memang yang saya bacakan dari awal ini resonate ya. Tapi kalau nggak resonate maka kemungkinan ini tidak terjadi. Oke. So, jangan mengharapkan pernikahan, tapi dengan Four of Swords di sini kamu sudah bisa menenangkan pikiran kamu dan tidak overthinking lagi nantinya ketika dia datang dan menjelaskan semuanya. Oke, saya pikir cukup ya. Tapi kalau teman-teman ingin dibacakan secara personal lebih mendalam, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp ada di intro video ini, di awal ya, atau di deskripsinya ada. Jangan lupa di like, comment, share. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam, bye.